Bos-bos, Lebaran bukan cuma soal silaturahmi, tapi juga momen berkumpul di meja makan bersama keluarga. Dari ketupat, opor ayam, sampai rendang. Hidangan khas Lebaran ini selalu jadi bagian dari tradisi yang ditunggu setiap tahun. Di balik ramainya meja makan saat Lebaran, ada banyak usaha kuliner yang ikut kecipratan rezeki. Salah satunya bisnis catering yang menyediakan menu Lebaran seperti yang dijalani Bos Arsal ini. Halo bos, saya Arsal, saya owner dari catering Bang Ar. Catering paling fleksibel yang menyediakan menu berbagai variasi. Penasaran sama bisnisnya? Tetap di Cuan Bos! Bos, bagi pelaku usaha kuliner, Lebaran adalah salah satu momen pemasukan cuan terbesar dalam setahun. Permintaan makanan siap saji meningkat karena banyak keluarga ingin menyajikan hidangan tanpa harus repot masak sendiri. Momen inilah yang dimanfaatkan catering Bang Ar. Produk-produk seasonal itu muncul terutama paket Lebaran ini karena kita akan ada libur panjang setelah Lebaran. Karena libur panjang, ini mungkin untuk para pebisnis juga bakalan tahu ya, karena kita kehilangan omset, kehilangan profit, padahal di satu sisi kita habis ngeluarin THR nih untuk karyawan-karyawan kita. Dari situ gimana caranya kita menggantikan omset itu dengan, oh kita open PO nih produk Lebaran, karena momennya dapat. Dalam bisnis makanan musiman, strategi penjualan sangat menentukan. Salah satunya dengan sistem pre-order atau pesanan di awal. Strategi ini membuat pelaku usaha bisa memperkirakan jumlah pesanan, sekaligus mengatur stok bahan baku loh bos. Karena memang ekspertisnya kita juga di masakan Indonesia, kayak gitu. Nah kita open PO-nya, kalau waktu tahun pertama, kedua, waktu kita open PO, kita mungkin kayak seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran. Kita pelajarin setiap tahun, ternyata open PO-nya itu justru harus dibuka sebelum Ramadan. Karena ternyata secara behavior, ternyata secara perilaku konsumen, orang-orang itu menyiapkan Ramadan dan Idul Fitri itu jauh sebelum Ramadan itu tiba. Untuk menarik pembeli lebih awal, catering Bang Ar juga menerapkan sistem early bird. Paket Lebaran yang harga normalnya sekitar Rp650.000 bisa didapatkan lebih murah jika memesan sebelum Ramadan. Strategi ini tidak hanya menarik pembeli, tapi juga membantu bisnis mengatur stok bahan masaknya, bos. Nah, karena kan lonjakan harga saat sebelum Lebaran itu kan harga tinggi ya. Karena kan demand-nya cukup tinggi ya. Jadi harga di pasaran tuh pasti naik. Gimana caranya kayak daging itu pasti otomatis naik, ayam itu otomatis naik. Kita perlu manajemen stok nih, balik lagi. Kayak rendang kan itu kan awet tahan lama ya. Kalau kita udah buat, kita bekukan itu aman ya berbulan-bulan gitu. Tanpa bahan pengawet pun. Kalau ngomongin omset sih, jelas menggiurkan. Kalau enggak, ya enggak mungkin Bos Arsal rela masih sibuk di dapur H-1 Lebaran. Kalau untuk catering keluarga sih kita fluktuatif ya. Tapi kita memang sekarang alhamdulillah ada di 60-70 paket keluarga setiap harinya. Dan itu di luar dari nasi box, dari corporate, dari ala carte yang mereka nggak butuh catering keluarga, yang nggak butuh langganan, jadi kita bisa isi dengan ala carte. Jadi mereka satuan belinya. Terus kita juga untuk ketupat Lebaran karena kita buka dari sebelum Ramadan, masuk udah sekitar 50-70 keluarga sih ya. 70 yang pesan customer. Target kita lebih dari 150 karena biasanya memang tingginya tetap orang-orang di hari-hari menjelang Lebaran. Bos, salah satu yang bikin bisnis rumahan ini banjir pesanan jelas karena kualitas produk dan unggul dalam layanan. Ini adalah salah satu menu untuk paket Lebaran kita, rendang,
Nah, salah satu keunggulan kita, rendang kita itu berani bumbu banget. Ini resepnya juga saya belajar langsung sama orang Padangnya, karena orang tua salah satu karyawan kita asli Minang. Kita dapat resepnya, belajar. Ini pakai kelapa gongseng, santannya harus juga yang bagus, pemilihan dagingnya juga harus daging yang bagus buat rendang, jadi nggak bakalan bisa hancur kalau dimasak lama. Terus masukin rendangnya juga, waktunya juga perlu diperhitungkan. Nah, ini juga salah satu menu andalan kita juga. Ini adalah ayam woku, bisa untuk lebaran juga, ini salah satu menu pengganti. Seharusnya ini ayam opor, tapi bisa diganti dengan ayam woku. Kebetulan customer kita ini orang Manado bilangnya, jadi dia pengen ayam woku aja daripada ayam opor. Karena yang santan-santan udah ada rendang. Bos, usaha catering ini ternyata tidak langsung besar. Arsal memulainya dari bisnis sampingan hingga akhirnya 2021 terjun 100%. Modal itu udah pasti ya, jadi nggak ada bisnis yang modalnya nol sebenarnya gitu. Itu 4 tahun kerja juga sebenarnya kan kita pelan-pelan ngumpulin modal dulu. Ya sebenarnya modalnya dari cairin BPJS Ketenagakerjaan, ya gitu kan. Karena 4 tahun kerja ya lumayan lah. Dan udah ada basic dari sebelumnya yang bukan nol banget. Waktu itu kuliah juga jurusan bisnis dan akhirnya mutusin untuk catering ini. Bos, dalam bisnis catering, tantangan besarnya bukan cuma soal rasa masakan, tapi juga menentukan target pasar. Dari yang awalnya hanya melayani pesanan catering box untuk personal, Arsal pun beralih ke catering keluarga. 3 bulan pertama masih jualan ala carte waktu itu, yang beli masih teman-teman terdekat. Terus kita scale up ke catering box untuk orang. Tapi karena saya ngerasa itu terlalu sedikit ya, satu orang itu pesen 1 box. Jadi saya juga sebagai admin, sebagai masak juga karena baru merintis. Jadi harus ngelayanin kalau misalnya 20 orang berarti 20 chat saya layanin, kalau 50 orang 50 chat. Nah akhirnya kita pikir gimana caranya basket size-nya nambah. Oh berarti marketnya ganti ini, keluarga. Karena satu keluarga pesen pasti 3 porsi, 4 porsi, 5 porsi. Bos, model catering keluarga ini punya kelebihan. Dalam satu pesanan, jumlah porsi yang terjual bisa lebih banyak. Artinya, dapur tetap produktif, tapi pesanan tidak terlalu tersebar ke banyak pembeli. Strategi ini membuat bisnis lebih mudah dikelola, terutama saat masih dalam tahap merintis. Oh iya, Arsal juga menerapkan layanan yang lebih fleksibel. Yap, customer bisa menyesuaikan menu catering sesuai selera masing-masing loh bos. Opsi untuk setiap keluarga berbeda-beda itu memungkinkan banget gitu. Nah makanya ada beberapa customer kita ini yang cukup unik. Memang satu keluarga itu dia nggak makan santan, jadi dia diganti sama susu kambing, itu kita bisa. Nah opsinya adalah mau kita yang sediakan atau dia yang kirim. Nah waktu itu customer kita yang kirim, bahkan sampai kayak tepung, misalnya kita pakai tepung roti, dia pakai tepung rotinya yang gluten free. Jadi dia kirim sendiri. Gimana bos? Tertarik nggak sama konsep bisnis catering yang dilakoni Arsal? Yuk bos, ambil peluangnya. Nah bos, gimana dapur catering Bang Ar? Alhamdulillah bisnisnya ngebul, cuannya jalan nih bos. Nah buat bos-bos yang mau usaha dari rumah, Bang Ar punya tipsnya nih. Yang pertama, jaga kualitas produk. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, harus jujur dan amanah. Nah buat bos yang mau mulai usaha dari rumah, apapun usahanya, yang penting cuan bos.